Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli wa hukmil junubi. Babul ghusli, bab mandi junub, wa hukmil junubi, dan hukum berjunub. Bab mandi dan hukum orang junub. Apa sebenarnya ini nomor berapa nih? Nomor 2. Al-ghuslu. Udah belum ini? Al-ghuslu, ada pun ghusl. Kan ada waslun, ada ghuslun. Kalau ghuslun, kalau mandi besar, mandi itu ghuslun. Al-ghuslu, ada pun mandi besar, mandi junub, atau apa? Wal-ghuslu, atau ada pun mandi, ismun, adalah nama, li'irtisali, untuk atau bagi orang yang mandi. Wal junubu, adapun junub, man, yaitu orang, asobathu, yang mengenainya, al janabatu, junub, janabah. Orang yang janabah disebut dengan junub. Bisa saja dia mimpi basah, mimpi apa ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah meridainya, qala, Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u, adapun mandi junub, minal ma'i, wajib bagi orang yang keluar mani. Al-ma'u, adapun mandi junub, yaitu wajib, minal ma'i, dari orang yang keluar Kalau orang keluar mani junub, disebut dengan janabah junub. Apa ini? Nomor berapa nih? Ini. Ai al-irtisalu, mandi besar, yakni mandi besar, minal inzari, dari keluar mani. Kalau laki-laki keluar mani, enggak tahu kalau perempuan apa keluar mani apa enggak. Yang tahu itu perempuan. Tapi yang jelas kalau dalam hadis menunjukkan laki-laki dan perempuan itu juga keluar mani. Jadi mandi besar itu wajib bagi orang yang keluar. Wa mafhumul hadis, dan mafhum hadis ini belum ya. Wa mafhumul hadisi, dan mafhum hadis ini, anna man jama'a, bahwa orang yang berjima, walam yunzil, dan tidak keluar mani, la ghusla alaihi, tidak wajib mandi alaihi atas dia, tidak wajib baginya untuk mandi. La ghusla alaihi
tidak wajib mandi baginya. Jadi hadis ini menunjukkan al-ma'u minal ma', menunjukkan bagi orang yang jima. Jima kalian paham enggak? 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 Enggak paham kan? Paham kalian? Masih kelas 12 sudah paham. Enggak paham kan? Hah? Iya, enggak paham. Jima itu nanti kalian pahamnya setelah kalian mendapatkan suami yang soleh. Orang yang jima walaupun dia tidak keluar mani, kalau melihat hadis ini tidak perlu untuk mandi besar, untuk mandi junub. Wa hadzal mafhum, adapun mafhum ini, adapun mafhum hadis ini wa hadzal mafhum, adapun mafhum hadis ini mansuhun, yaitu dimansuh, dihapus. Mansuhun yaitu dihapus bil hadisil ati, dengan hadis yang akan datang, dengan hadis berikutnya. Mansuhun yaitu dihapus bil hadisil ati, dengan hadis yang akan datang atau hadis berikutnya. Jadi ada nasih dan nasah dan mansuh. Ada nasah dan mansuh, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Jadi di dalam Islam itu ada hukum awalnya boleh, kemudian tidak boleh. Awalnya orang itu sholat boleh sambil mabuk, kemudian turunlah ayat-ayat berikutnya, kemudian secara total sholat harus jauh daripada mabuk, sholat tidak boleh harus dalam keadaan sadar dan sebagainya. Maka kemudian ada di dalam Al-Quran itu ada ayat nasah dan mansuh. Makanya kalian kalau ngapalin Al-Quran, apalagi belajar tafsir, harus tahu mana ayat-ayat yang nasah, mansuh. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Itu bukan ya? Ayo. Jadi hadis ini termasuk hadis yang nantinya akan dihapus dengan hadis berikutnya. Ayo, hadis berikutnya apa? Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah belum selesai ya. Rawahu Muslimun, menceritakan terhadap hadis, Muslimun meriwayatkan terhadap hadis, Muslimun Imam Muslim. Wasluhu, adapun asal daripada hadis, fil Bukhari, miliknya Al-Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza jalasa baina su'abiha al-arba'i, idza jalasa, jika duduk siap, idza jalasa, jika
laki-laki duduk atau suami duduk? Jika suami duduk baina syu'abiha, di antara cabang-cabang istrinya, al-arba'i yang 4. Idza jalasa, jika duduk suami duduk baina syu'abiha, di antara cabang-cabangnya istrinya al-arba'i yang 4. Apa yang dimaksud duduk di antara cabang-cabang istrinya? Coba kita lihat nomor 4. Al-muradu yang dimaksud, al-muradu yang dimaksud bisa'abihal arba'i, dengan lafaz saba'il arba'i. Yang dimaksud cabang yang 4 itu apa? What? Yadaha, to hand. Hand ya? To hand. Hand apa hand? Tangan. Kalau to hand, hand of two. To hand. Hah? 2 tangan. Yadaha, 2 tangan. Apa saja yang dimaksud? Apa maksud daripada bisya'abihal arba'i? Yaitu yadaha, kedua tangan. Warijlaha, tu sikil. Tahu tu sikil? Hah? 2 kaki, tu sikil. Sikil itu tahu kalian bahasa apa itu? Hah? Bahasa apa? Woi. Tu sikil. 2 kaki. Warijlah, dan 2 sikil, 2 kaki. Wa qabulun, dan kemaluan. Ghair dzalika, dan selain itu. Jadi yang disebut dengan 4 cabang itu ya 2 kaki, 2 tangan. Ini yang kalau yang enggak mau ya maksudnya. Terus wa adapun syu'abiha. Syu'abiha ini adalah kinayatun anil jima'i, kiasan dari jima'. Ini hanya bahasa kiasan. Kalau kalian artikan suaminya duduk di 4 cabang. Duduk di 4 cabang apa? Oh, tangannya kakinya didudukin suaminya harus mandi besar, enggak. Maksudnya ini adalah kinayah bahwa suaminya menjima istrinya. Atau istrinya menjima suaminya. Idza jalasa baina su'abihal arba'a, jika suaminya menjima istrinya, summa jahadaha, maka summa jahadaha, kemudian bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh apa ini? Terhadap istrinya. Jadi suaminya itu bersungguh-sungguh sama istrinya. Nomor 5. Ay balagha juhdahu, balagha mencapai juhdahu, kesungguhannya, fil amali biha, dengan perbuatan dengannya. Jadi dia betul-betul sungguh-sungguh, artinya menjimaknya sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pegangan tangan, bukan hanya sekedar ciuman, tapi sungguh-sungguh di dalam melakukan itu. Balawa juhdahu, mencapai juhdahu. Saya ulang, balaghah, mencapai. Jadi laki suaminya itu mencapai juhdahu, terhadap kesungguhan suaminya, fil amali biha, di dalam perbuatan dengannya. Dengan melakukan perbuatan jima tadi, su'abihal arba'.
Jadi bersungguh-sungguh memang melakukan jima. Suaminya melakukan jima istrinya, istrinya melakukan jima kepada suaminya, suaminya lagi enak-enakan kerja ditarik di jima sumpamanya. Namanya istri ada hefer sumpamanya. Enggak apa-apa, pahala bagi istrinya yang seperti itu. Malah dulu guru saya, kalian belum paham kan? Anggap saja ini menghayal. Di pesantren saya itu santri putrinya itu ada sekitar berapa ya? Sekitar 4.000-an apa ya? Santri putrinya saja. Kalau santri putranya sekitar 10.000-an. Di pesantren perempuan itu katanya kalau sudah nikah diwajibkan sama bu nyainya itu harus minta duluan ke suaminya. Kalian boleh minta langsung kepada suaminya langsung nanti. Yang penting adalah suami yang sah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus mahal kalian kalau kepada orang lain yang bukan suaminya. Terus faqad wajaba al-ghuslu, maka sungguh wajib al-ghuslu apa mandi. Maka wajib mandi kalau dia sudah jima. Tapi kalau kota itu saya lihat sudah punya pacar masing-masing. Tapi kalau kelas 12 kayaknya enggak suka pacaran. Kelas 12 itu saya lihat muka-mukanya belum punya pacar ini. Ahli Quran nggak suka pacaran. Kalau ahli Quran langsung putus pacarnya. Kalau punya pacar langsung putus. Maaf, saya konsentrasi dengan Al-Quran. Sekarang kekasih saya adalah Al-Quran. Langsung bilang begitu ya. Kalau ada yang WA, kalau kalian pulang pesantren langsung balas. Maaf kakanda, seumpamanya dia manggil mama. Sekarang kan pacarnya sudah mama papa. Maaf papa, saya mulai sekarang kekasih saya adalah Al-Quran. Biasanya begini nanti sama dia, kamu semenjak mondok berubah ya. Berubah ya. Memang saya berubah. Saya berubah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Enggak, betul nih. Kalian itu kalau mau cari laki-laki yang baik, kalian itu lebih baik ta'aruf. Kalian itu jangan hanya sekedar SMS dibalas, jangan. Kalau ada orang SMS sampai 5 kali jangan balas. Kalau dia bukan muhrim, jangan balas. Maaf, jangan ganggu saya sedang murojaah, saya sedang menghafal Al-Quran. Karena tidak mungkin bersamaan antara orang yang pendosa dengan penghafal itu tidak akan bersamaan. Kalau kalian gini, kalian tahu nggak dalam ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kita ada dua pilihan, mau menjadi orang yang mustaqim, yang mendapatkan jalan yang lurus, atau yang mendapatkan kenikmatan, mestinya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang tersesat. Kita ini ada potensi mendapatkan jalan yang lurus, ada potensi dimurkai, ada potensi sesat. Kalau kalian ingin mendapatkan an'amta alaihim, orang yang diberikan kenikmatan, ya seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Adam, seperti nabi-nabi sebelumnya, seharusnya kalian mulai sekarang itu berperilaku, memposisikan diri menjadi orang-orang yang an'amta alaihim, yang seperti mereka yang telah diberikan kenikmatan. Pasti tidak enak. Karena Rasulullah itu kita tahu ya, Rasulullah itu mulai kecil sudah ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya. Mulai kecil di Bani Sya'ad itu beliau ini sudah mengembala domba, berjuang mencari nafkah sendiri. Itu memang tidak mudah. Artinya kalian dengan mengikuti jejak Rasulullah kemudian dijauhi, tidak punya pacar, dibully sama teman sama-sama kelas 3-nya SMA yang dulu SD. Oh, kamu nggak punya pacar ya? Itu sebenarnya aturan kita.
Ketika dibilang seperti itu kita bahagia. Alhamdulillah, saya bisa menjaga. Wah terlanjur Pak Ustadz, terlanjur saya sudah pacar. Wah kalau sudah terlanjur punya pacar langsung SMS pulang pesantren. Mulai sekarang kita pisah. Pisah. Kenapa kok pisah? Kekasih saya hari ini hanyalah Al-Quran. Kok bisa? Sekarang saya dipercayakan, diamanahkan oleh Allah 2 juz, 3 juz, 4 juz. Paling sedikit berapa juz kalian hafal? 1 juz sama? Berapa juz paling sedikit? Atau di sini 30 juz semua? 5 juz. Berapapun itu tidak masalah. Yang penting kita terus berjuang untuk menghafal. Di luar sana banyak yang belum bisa menghafal, termasuk ustadznya. Belum hafal Al-Quran. Ayo. Kalian harus mahal. Saya benar nih. Kalian itu adalah permata. Biasanya orang yang membeli permata itu hanya orang-orang yang istimewa. Dan saya harapkan kalian itu mendapatkan jodoh yang betul-betul istimewa. Amin itu digerakkan, diamalkan, diimplementasikan. Amin, tapi kalian nyari pasangan yang biasa-biasa saja. Biarlah Allah yang memberikan pasangan bagi kalian. Dicarikan siapa tahu Raja Qatar ya. Anaknya Raja Salman. Terus muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun, dan menambahkan Imam Muslim, jadi menambahkan lafaz wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Jadi ketika orang itu sudah berhubungan badan antara suami dan istri, ya walaupun bukan suami istri, tapi kalau berhubungan badan itu kan jalur haram, tetap saja dia harus mandi besar. Wajib al-ghusl. Jaga kalian perempuan. Wa illam yunzil, dan meskipun tidak keluar mani. Bisa dipahami hadis ini? Bisa dipahami? Apa maksudnya? Yang di depan. Siapa namanya? Senyum yang manis. Siapa namanya? Anissa. Apa maksudnya? Paham hadis ini? Siap. Kalau sudah paham langsung ke hadis berikutnya. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah. Anna Umma Sulaimin. Sesungguhnya Ummi Salamah, wahia beliau ini ialah imra'atu Abi Talha, istrinya Abi Talha. Ummi Salamah ini istrinya Abi Talha. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah, anna Ummi Sulaim, sesungguhnya Ummi Sulaim, atau bahwa Ummi Sulaim wahiyah, adapun Ummi Sulaim, Ummi Salamah, imra'atu Abi Talha, istrinya Abi Talha. Qalat, berkata Ummi Salamah berkata, Inna Allah la yastahyi minal haqqi. Inna Allah la yastahyi minal haqqi, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu, minal haqqi, dari menjelaskan kebenaran.
Innallaha tidak malu. Innallaha sungguhnya Allah la yasti, yaitu tidak malu menjelaskan minal haqqi daripada kebenaran. Itu apa ya di belakang kalian itu ya? Gambar apa itu? Yang punya sayap itu, dubaba. Iya. Nyamuk apa lalat? Nyamuk. Saya kalau ngelihat itu terus ngelihat innallaha la yastahi, ini ingat Al-Qur'an. Ada bisa sebutkan enggak lanjutin innallaha la yastahi? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu biha مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا Ya kalianlah yang paham itu. Itu perihal nyamuk itu. Allah tidak malu-malu memberikan permisalan tentang nyamuk. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada lalat, ada nyamuk, ada orang-orang yang kufar. Mereka itu ngapain sih Al-Qur'an kok yang disebut-sebutkan nyamuk, lalat, permisalan itu kan nggak guna. Padahal kita tahu dengan nyamuk itu berapa orang yang diberikan manfaat oleh nyamuk. Ada satu orang kena gigit nyamuk DBD. Tahu DBD? Kena gigit nyamuk DBD, satu orang yang sakit, beribu-ribu orang yang manfaat. Dari mana? Obat, suntikan, impus, selang ya. Satu pil saja itu satu pil itu kan berada yang bungkusnya itu kan beda pabrik, ada pewarnanya beda pabrik. Itu di pabrik masing-masing itu mereka bekerja gara-gara ada nyamuk itu. Belum baygonnya, belum sovelnya ya, belum bungkus sovelnya, gara-gara satu nyamuk. Luar biasa Allah menciptakan. Kalau orang Yahudi, kalau orang-orang non-muslim, fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kalau orang yang beriman tahu bahwa itu dari Tuhan, dari Allah. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ngapain sih Allah mempermisalkan itu, mempercontohkan itu? Nah, karena kita orang mukmin ngelihat nyamuk saja luar biasa. Makanya kalian kalau digigit nyamuk, ya Allah, nyamuknya luar biasa. Silahkan hisab darah saya. Kalau Ustadz gimana Ustadz? Kalau ada nyamuk, ketika ada nyamuk di kamar saya, Masya Allah banyak nyamuk. Alhamdulillah saya bermanfaat. Kemudian saya ambil baygon. Karena baygon juga dibuat oleh Allah. Ya. Qalat Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu di dalam menjelaskan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati, maka apakah atas wanita al-wuslu, adapun wajib mandi idza talamat, ketika ia bermimpi basah. Ya Rasulullah, apakah perlu atas wanita ketika bermimpi kemudian mandi? Oh, kecepatan ya. Fahal, maka apakah alal mar'ati, atas wanita, apakah atas wanita itu al-wuslu, wajib mandi, idah talamat, ketika bermimpi basah. Bentar.
Perempuan itu juga mimpi enggak ya? Pernah enggak kalian mimpi basah? Enggak, maksudnya ini enggak betul-betul pernah enggak bermimpi ya? Ya kalau mimpi mengkelereng saya enggak tanya. Mimpi basah itu memang pernah ya perempuan itu? Oh, enggak pernah ya. Jadi saya mau sampai kelas 12 belum pernah mimpi basah. Yang senyum-senyum itu doang tuh, yang kerudung hitam. Siapa namanya? Enggak. Saya enggak nanya, cuma saya nanyanya namanya kok enggak. Saya hanya mimpi. Ini mimpi basah, bukan bersama dengan cowok. Yang nggak boleh itu bersama dengan, nggak boleh, dosa, nggak boleh. Terus, ini menandakan perempuan itu ketika mimpi basah, kemudian keluar mani. Jadi gini, qala menjawab Rasulullah. Qala menjawab Rasulullah. Karena ini adalah fikih ya. Memang harus ya seperti itu harus dibahas. Idza ra'atil ma'ah, jika engkau perempuan melihat al-ma'ah, mani. Jadi ketika kalian bermimpi kemudian keluar mani, maka wajib mandi Kalian tahu enggak istilah mandi besar itu? Kalau kata orang kampung, mandi besar itu adalah adus. Kata di sini apa ya? Mandi junub berarti ya? Mandi junub, mandi besar kan? Ye, senang ya. Cukup sekian. Ini Pak. Al hadis, adapun hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti hari ini ada berapa hadis? 3 hadis ya. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.